Masuk, Kak. Oke, makasih. Oke, makasih atas hadiahnya. Sekarang kita praktikum acara yang keempat. Oh iya, jangan lupa ya absen di praktikum acara keempat. Oke, aku buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai array atau larik. Oh ya Allah. Oke. Untuk array, untuk materi hari ini yaitu array atau larik. Untuk tujuan yang pertama yaitu memahami konsep array dalam pemrograman, khususnya dalam bahasa C++. Kemudian yang kedua, menggunakan array untuk menyelesaikan berbagai kasus sederhana. Kita masuk ke materi atau dasar teorinya. Untuk array itu ada dua ya, ada satu dimensi sama multiple dimensi. Oke, kita bahas yang pertama yaitu untuk array satu dimensi. Sebentar. Oke. Array satu dimensi. Dalam bahasa pemrograman, array adalah variabel yang jenis yang berderet sedemikian rupa sehingga alamatnya saling bersambung atau kontinu, atau dengan kata lain variabel berindeks. Untuk script atau sintaks daripada array yaitu untuk script ya. Untuk script untuk membuat array di C++ yaitu pertama kita tipe array-nya atau tipe datanya ya. Misalkan kita mau ambil integer. Ini kelihatan nggak tulisannya? Apa terlalu kecil? Kelihatan, Kak. Oke. Kelihatan ya? Nah, untuk sintaks atau script-nya itu kita deklarasikan dulu tipe datanya. Misalkan kita ingin deklarasikan tipenya itu tipe integer. Maka kita tulis integer di tipe array. Di sininya, di tipe array-nya. Sininya. Nah, kemudian nama array-nya bebas ya. Nama variabel atau nama array. Nah, mungkin bisa kita tulis array juga. Array. Kemudian kurung siku tutup juga. Di dalamnya tuh jumlah data. Misalkan kita mau ngisi 5 data, ya bisa sampai tak terhingga mungkin. Bukan tak terhingga, ada mungkin. Oke, kita masuk ke contoh pertama ya. Nah, di sini tuh ilustrasi array satu dimensi. Nah, untuk array di sini yaitu ada 6 elemen. Elemen pertama sebelah kiri, dari kiri ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi untuk indeks dari C++ tuh ngitungnya dari 0 ya, bukan dari 1. Jadi misal gini, bukan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi tuh dia ngitungnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi tetap ditulis 6, kayak gini tetap ditulis 6. Jadi dia 6 elemen, tapi ngitungnya tuh bukan dari 1 kalau di bahasa C++-nya ya, tapi ngitungnya dari 0, 1, 2, 3. Oke, misalkan contoh gini.
Kita masuk ke contoh pertama ya. Sini. Integer day kita mau buat 12 elemen. 12 elemen yaitu 31, 28. Kita pakai ini aja. Nah, di sini kita punya array satu dimensi. Misalkan kita punya tipe datanya tuh integer ya. Integer. Sini integer. Terus nama variabel atau nama array-nya tuh day atau hari ya. Kemudian jumlah datanya tuh 12. Nah, untuk mengisi data array, kita bisa secara manual langsung dari scriptnya, juga bisa dari inputan usernya atau input di di kompilasinya gitu loh. Nah, pertama kita input secara manual dari scriptnya, yaitu kita masukkan 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31. Nah, penulisan harus dipakai kurung awal ya. Kemudian diakhiri dengan semikolon. Nah, kemudian untuk menampilkan atau membuat array, kita harus paham mengenai konsep for. Jadi, kalau for-nya belum kuat, agak susah untuk masuk ke array. Jadi, for-nya tuh harus dimantepin dulu. Bukan baru bisa, tapi bisa masuk ke array itu lebih gampang. Misalkan kita punya for untuk integer C ya, sama dengan 0. Kemudian C-nya tuh kurang dari 12, ini ya. Kemudian C-nya tuh increment atau bertambah. Kemudian instruksinya yaitu cout, mon atau bulan. Mungkin kita pakai bulan aja, bulan. Nah, di sini tuh kenapa C plus 1? Karena kita tahu ya, di array itu mulainya dari 0. Jadi kita tambahkan 1. Jadi nanti dia akan muncul 1. Kalau cuman C aja, C tok ya. Kalau cuman C tok, dia tuh akan printannya tuh bulan ke 0. Jadi dia nyetaknya tuh dari 0 dulu, bukan dari 1. Bulan ke kita gantikan punya Nah, untuk mencetak array, nah mungkin ini terlalu jauh ya. Cara mungkin ganti lain. Sebentar ya. Kita punya array integer. Misalkan kita punya nama variabel nilai. Nah, kemudian kita punya jumlah data tuh 3 ya. Kita isi secara manual pakai kurung awal. Kemudian kita isi nilainya tuh 100, 90, kemudian 80. Kita semikolon. Nah, untuk mencetak ya. Mencetak dari isi array. Misalkan di sini.
Nah, misalkan kita mau ambil atau mencetak nilai dari 90. Mungkin kita sintaksnya mungkin gampang ya. Tinggal tulis nilai, kemudian tulis indeksnya. Nah, indeks di sini tuh harus mulai dari 0 ya. Kalau misal kita cetak 1, kita ambil indeksnya 1 ya. Nah, yang keluar tuh 90. Kenapa bukan 100? Karena tadi indeks dari array itu dimulai dari 0. Kalau kita tulis di sininya 0, dia akan mencetak 100. Nah, saat kita masukkan nilai indeksnya 0, dia tuh nilainya 100. Jadi namanya Pak, hati-hati ya. Kalau misalkan kita mau ngambil nilai dari 90 tuh kita ambil indeksnya tuh 1, bukan. Jadi ngitungnya bukan dari 1 2 3, tapi 0 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke yang tadi. Nah, yang ini. Nah, ini kita cetak day ke C. C-nya kan dari 0 ya. Dari 0. Mungkin nggak usah, nggak perlu dijelasin lagi ya untuk for. Jadi misal kita cetak ini. Nah, di sini kita pakai for. Kita punya data array-nya tuh 31. Nah, bulan ke-1. Nah, kenapa dia dari 1? Karena kita tulis scriptnya tuh C+1 ya. Jadi dimulainya dari 1. Bulan ke-1 mempunyai 31 hari. Nah, day di sini kan. Nah, C-nya kan mulai dari 0 ya. Dari 0 sini. Jadi dia ngambil indeks 0 pertama. Di sini dia ngambil 31. Jadi dia bulan ke-1, dia nyetak bulan ke-1 mempunyai 31 hari. Dan seterusnya sampai for-nya berhenti di kurang dari 12. Sampai sini mungkin kecepatan atau mau diulang? Atau ada yang belum paham? Gimana teman-teman? Sudah cukup, Kak. Cukup ya. Kita lanjut ya. Oke, mungkin lanjut. Oke, jangan langsung ke yang itu. Kemudian kita masuk ke mengisi string secara
secara manual, bukan secara manual, dari user ya. Misalkan kita punya array dengan tipe data string ya, kemudian nama array-nya atau nama variabel dari array-nya itu hari, terus jumlah datanya itu 7. Nah, kita mau isi string ini atau array ini tuh dengan nama-nama hari. Nah, untuk for-nya kita punya integer h dari 0 sama dengan 0, h kurang dari 7, kemudian hanya tuh increment ya atau bertambah. Kemudian perintahnya dari perintah for to cout, masukkan hari ke tadi ya. Kenapa dari 1? Karena hanya tuh 0 sini. Bersama dengan kita masukkan secara manual atau user di sini ya. Nah, hari H gini. Kemudian ini tuh untuk penjelasan sintaks. Mengisi di halaman user. Nah, kemudian ini yaitu untuk di sini tuh untuk mencetak di compile-nya. Nah, untuk mencetaknya tuh tadi ya kita pakai nama variabel dari array-nya, terus kemudian indeks keberapa baru kita list. Mungkin kita compile. Bentar ya, agak lambat. Nah, kita masukkannya tuh secara manual dari user. Misalkan masukkan hari pertama. Hari pertama misalkan kita masukkan Senin ya. Senin. Kemudian hari kedua Selasa. Hari ketiga Rabu. 4 Kamis. 5 Jumat. 6 Sabtu. 7 Minggu. Nah, kalau kita cetak, dia akan menghasilkan ini. Nah, ini cetakan untuk for yang ini. Ini cetakan dari for ini. Hari ke-1 adalah hari Senin, hari kedua Selasa. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyain? Atau cukup? Atau kecepatan? Mungkin dari kita bisa nyoba dulu Kak, jadi biar lebih. Mungkin nyoba ya dengan soal yang sama tadi dari hari, tapi hari pertama tuh kalian masukkan dari Rabu. Jadi dari Rabu, Kamis, Jumat. Hari terakhirnya tuh Selasa. Mungkin aku tunggunya sampai 13.40 ya. 15 menit.
Makasih ya buat teman-teman yang udah ngirim jawaban ke grup. Udah semua ya. Oke. Dari sini mungkin ada pertanyaan atau kita masih bingung. Paham. Paham ya? Paham ya, Dek? Oke, lanjut ya ke contoh berikutnya, yaitu kita lanjut ke contoh berikutnya. Itu sama, cuman di sini kita mengenal SG code. SG code tuh urutan daripada simbol-simbol di komputer. Misalkan kita punya array dengan diberi data char atau karakter, kemudian nama dari variabel-nya ya, nama dari variabel-nya itu letter, kemudian kita isi di sintaksnya secara manual, yaitu A, B, C, D sampai C. Kemudian kita mau tahu urutan daripada alfabet ini sesuai IC code-nya itu yang mana dulu. Oke, kita mungkin pakai for lagi ya. For itu out, kemudian untuk integer i sama dengan 0 dikurang dari 10, kemudian i-nya itu increment atau tambah. Kemudian kita mau nyetap array dari i atau dari 0 sampai ke c ya, dari 0 sampai ke 10. Kemudian kita mau tahu kode ASCII nya tuh dari alfabet ini. Nah, kode SCII nya misalkan SCII dari alfabet A itu berapa di komputer, kemudian kode SCII dari B itu berapa, kita bisa pakai sintaks ini, integer daripada letters atau array ke i ya, array ke i. Kita langsung ke komputer. Nah, sini tercatat karakter daripada A itu kode SC-nya itu 65. Jadi dia itu urutan ke 65. Kemudian B itu urutan ke 66. Kemudian C itu ke 67. D itu ke 68 dan seterusnya. Dari sini mungkin ada yang mau ditanya ini atau kurang jelas. Oke, mungkin lanjut ya. Ya makan waktu juga. Sini ada contoh ketiga ya. Mungkin teman-teman bisa coba contoh ini. Aku tunggu sampai 13.50 ya nama-nama.
Oke, ada yang udah tadi soalnya ada yang nggak selesai nggak? Cek dari teman-teman udah ada yang selesai nggak soal tadi yang ini yang short hours. Belum ada ya atau ada yang udah selesai soal tadi. Kalau belum ada kita kerjain bareng-bareng ya. Mungkin ada yang mau membantu aku gimana sintaksnya. Oke. Jangan ditinggal tidur ya atau ditinggal tonton futsal nanti atau pada tidur nih. Enggak, Kak. Ya jangan ditinggal tidur atau ditinggal yang laki-laki mungkin jangan nonton futsal Indonesia. Enggak terus. Ya siapa yang membantu yuk di sini. Yang berkenan. Itu tinggal dibacain nggak sih, Kak? Ya baca saja. Ada yang udah. Apa udah paham? Kalau udah paham kita lanjut ke array multidimensi ya. Udah jadi yang ini. Dijelasin, Kak. Tadi aku nyoba masih salah. Salahnya sebelah mana ya? Risa. Bentar, Kak. Coba aku share screen. Oke. Ya, bacain aja nggak baca. Itu, Kak. Salah di ini ya. Poin-poinnya mungkin kali ini bisa Diem. Ya, Kak. Bentar. dari teman-teman poin juga ya nulisnya ya, bukan in. Iya, aku maksudnya. Masih tulis poin.
di save dulu coba. Keempat. Ya ini nih kurang nih. Belum di deklarasi ini tuh. Harus ada in-nya, integernya. Ya di situ. Kita kaya. Terus masuknya apa, Kak? Tulis angka aja, nggak apa-apa. Tulis lagi. Kok nggak keluar apa-apa, Kak? Enggak, ya tulis angka lagi. Berapapun. Ya. Nah, muncul kan. Ya, betul ya. Thank you dari atas pin sama jawabnya. Ya, kamu kasih penjelasan apa? Saya soal tadi udah dijawab sama Risa ya. Jadi itu memasukkan jam kerja dari 6 kerja. Jadi kita masukkan secara manual juga. Sebenarnya dari soal ini tuh kita masukkan secara manual, bukan manual. Ya dari user kita masukkan sendiri, enggak dari script langsung. Jadi kita bisa bebas berapapun nilainya, masukkan dalam nilai arraynya. Dari soal ini mungkin ada yang mau ditanyain atau masih bingung. Ini udah ya, kita masuk ke array multidimensi. Nah, untuk array multidimensi adalah array yang mempunyai lebih dari satu dimensi. Misal, nah untuk array multidimensi kita bisa nuliskan sintaksnya tuh kurung sikunya itu ada dua ya. Misalkan A, kurung siku pertama itu jumlah datanya 3, kemudian kurung siku yang kedua itu 5. Nah, untuk kurung siku yang pertama ini ya, yang jumlahnya 3, menyatakan baris atau mengekspresikan baris. Kemudian untuk kurung siku yang kedua atau yang terakhir ini dia cuma mengekspresikan kolom atau menyatakan kolom. Misalkan kita masukkan A3 terus 5, berarti artinya tuh kita punya array, nama arraynya A, kemudian mempunyai 3 baris dan 5 kolom. Untuk bentuk umum seperti biasa tadi, pada satu dimensi ya mungkin kita nambahin kurung sikunya ada 2. Jadi yang di multidimensi kurung sikunya itu ada 1 tok. Kalau di multidimensi ada 2. Nah, untuk ilustrasinya tuh seperti bagian ya atau tabel. Misalkan kita punya array di sini tuh 3,5. Jadi kita punya 3 baris, yaitu baris pertama, yang ini baris pertama, kemudian baris kedua, kemudian baris ketiga. Untuk kolomnya tuh kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Jadi punya 18 elemen, yaitu 3 kali 6, jadi 18 elemen. Mungkin kita masuk ke contoh program. Oh ya, mungkin ada yang mau ditanyain untuk array multidimensi, atau ada yang masih bingung atau belum kebayang dari array multidimensi. Kita lanjut ke contoh ya. Misalkan kita punya contohnya mana?
nanti ya. Ini udah matriks kita aja. Misalkan kita punya array dengan tipe integer, dan nama arraynya tuh A, dia baris 3 baris, kemudian 3 kolom ya, 3 baris 3 kolom. Kita isi secara manual di script kurung awal, kemudian untuk baris pertama yaitu 10, kemudian 20, kemudian 30. Nah, untuk baris yang kedua 40, 50, 60. Kemudian baris yang ketiga yaitu 70, 80, 90. Nah, belajar koma J for kurang dari 3 itu increment. Kemudian ada for lagi di dalam for ya, state out untuk integer J sama dengan 0, kurang dari 3 jadi increment. Kemudian untuk perintahnya yaitu sifat daripada A kita coba file. Nah, di sini kita dapat yaitu 10, 20, 30 pada baris pertama ya, yang ini. Kemudian 40, 50, 60 buat baris yang kedua yaitu ini. Kemudian yang baris ketiga itu 70, 80, dan 90. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyain atau mau diulang karena kecepatan atau gimana? Kak, berarti kalau misalnya 2 kali 2 itu yang di integer A, itu berarti 2 sama 2 ya Kak? Iya, 2 sama 2. Tapi kalau ngisi secara manual tuh agak sedikit ribet ya deh. Kalau misalkan misalkan kita aku copy dulu. Misalkan kita isi 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Nah, di manual ininya tuh harus ngikutin ini juga 2 kali 2. Jadi misalkan kita isi kayak gini tuh bisa jalan nggak?
Jadi datanya tuh kita cuman 2 kali 2, tapi kita isi 3 kali 3. Apa bisa jalan atau enggak? Nah, di sini yuk langsung error. Jadi nggak enaknya ngisi secara langsung di ininya tuh kayak gini. Harus teliti juga. Mungkin kalau kita isi secara dari user ya, atau dari kitanya di jendela file itu lebih enak. Misalkan gini, kita punya 2 kali 2. Nah, jadi kita nggak ngisi secara manual, kita langsung ya. Misalkan kita isi secara manual dari user ya. Oh, sorry. Nah, misalkan kita isi secara manual ya, kita punya 10 nah 10 50 50 60 90. Nah, kita isi secara manual tuh gini ya. Tapi kalau kita mau menampilkan hasilnya, misalkan kita punya matriks ya, katakanlah matriks itu. Ini kan ukuran 3 kali 3 lihat 3 kali 3. Salah nih. Ini harus 3. Misalkan kita pengen buat matriks segitiga ke bawah ya. 1 0 0 0 1 1 0 1 1. Nah, ini matriks hasil dari yang kita masukkan ya, array-nya. Jadi kita punya 1 0 0 1 1 0 1 1 1 atau matriks segitiga atas. Ya.
ada yang kurang benar. Sini. Oke, kita buat matriks segitiga atas. Nah, kita dapat matriks segitiga atas yaitu 1 0 0 1 1 0 2 1 1. Ini sesuai dengan yang kita masukkan pertama kan, baris pertama kolom pertama kan ini ya, yang ini kita masukkan 1, kemudian kita masukkan elemen baris ke 1, kolom kedua kan ini baris ke 1, kolom kedua kita masukkan 0, baris ke 1 kolom ketiga juga kita masukkan 0, kemudian kita pindah baris di baris kedua, kolom ke 1 kita masukkan 1, baris kedua kolom kedua itu kita masukkan 1, dan seterusnya. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyain atau kurang jelas? Dari saya belum ada Kak. Oke. Yang lain gimana? Belum ada. Jelas ya. Mungkin dari teman-teman bisa buatkan matriks ya. Ukurannya tuh 4x4, ukuran 4x4. Tapi ngisi elemennya tuh secara manual, nggak langsung di scriptnya. Ya, aku tunggu sampai 14.30 ya. 2 matriks ya. Matriks pertama A, matriks kedua B. Dengan ukuran dengan auto 4x4. Tapi isi elemennya tuh secara manual di usernya, bukan langsung diisi ke dari array-nya langsung. Matriks berapa tadi, Kak? 4x4. Oke, makasih, Kak. Oke, terima kasih kembali.
Oke, makasih yang udah ngirim jawaban ke grup ya. Oke, itu benar semua ya. Itu benar semua. Oke, makasih. Mungkin dari materi hari ini ada yang mau ditanyain atau ada yang masih bingung? Oke, mungkin lanjut satu kali lagi ya.